Chapter dibuka dengan lanjutan dari bab sebelumnya. Kuma akan melancarkan pukulan yang kuat. Komentar di awal bab pukulan penuh dengan perasaan. Kita melihat kilas balik sedikit di saat awal Kuma masih seorang budak hingga dia bertemu dengan Bonnie. Sementara Bonnie terlihat masih menangis. Kemudian Saturnus bertanya-tanya kepada Vegapunk kenapa bisa Kuma masih hidup. Padahal sudah membuat rencana darurat. Beberapa hari setelah pasukan revolusioner membawanya sudah diaktifkan sistem penghancuran dirinya. Dan akhirnya pukulan penuh Kuma tepat mengenai wajah Kuba hingga mengeluarkan darah. Pukulannya menyebabkan Saturnus terpental cukup jauh hingga membutur beberapa gedung di belakangnya. Terlihat wajah Saturnus penuh luka. Para marinir terkejut melihat Kuma yang telah berani mukul salah satu 5 tetua. Mereka semua segera membantu Saturnus dan juga mereka baru pertama kali melihat seperti ini. Setelah Saturnus terjatuh, Sanji, Atlas, Vegapunk, dan juga Franky akhirnya bisa bergerak kembali. Dalam hati Vegapunk mengatakan, sebenarnya dari awal aku tidak menginstal sistem penghancuran diri. Aku tidak setega itu membuat dia menjadi sebuah bom. Mengetahui bagaimana para bajingan itu akan mengambil keuntungan penuh tentang itu. Tapi aku tetap menepati janjiku. Aku baru saja menggunakan jenis pengamatan yang berbeda. Ketika dia mengatakannya, aku memprogramkan untuk menghentikan pergerakan tubuh dia sepenuhnya. Di antara hilangnya kepribadianmu, kau seharusnya tak berdaya, tak bisa menerima perintah apapun. Kita melihat Kuma memberikan pelukan kepada Bonnie. Dalam hati Vegapunk mengatakan, bahkan dengan pertimbangkan keadaan Bonnie di sini seharusnya kau tidak bisa ke sini. Bagaimana kau masih bisa bergerak? Ini hampir di luar batas ilmu pengetahuan. Tidak mungkin yang ada di pikiranku, ya kan? Bukankah pernah bilang memiliki karakteristik yang sangat spesial selain tubuhmu yang kuat, lagi pula bangsamu dulu. Kemudian kita kembali melihat Kizaru, tampaknya dia sudah mulai pulih. Sementara Sentomaru terlihat senang melihat Kuma. Sedangkan marinir kebingungan di mana Luffy sekarang. Tiba-tiba mereka kaget Luffy menghilang di saat chapter sebelumnya dia makan. Lalu kita kembali melihat Bonnie. Dengan perasaan yang sangat senang, Bonnie berkata kepada Kuma bahwa dia berterima kasih kepadanya. Dia bilang Bonnie telah melihat kenangannya tentang ibunya dan surat-surat yang pernah Kuma kirimkan. Bonnie mengatakan lagi, tidak peduli semua orang mengatakan kau seorang tirani, karena aku tahu tidak ada yang lebih baik dari ayahku. Bagiku, kau adalah orang yang paling keren di dunia ini, tidak akan pernah aku lupakan itu. Namun, tiba-tiba Saturnus berteriak dan bangkit kembali. Kita lihat, tangan kanannya dan tanduk kirinya hancur. Saturnus bertanya kepada Vegapunk menunggu penjelasan dari semua ini. Vegapunk menjawab, jujur saja aku yang sebenarnya bertanggung jawab, tapi jika kau orang yang romantis, kau bisa dengan mudah mengartikan sebuah kekuatan cinta. Terus berkata, begitu ya, seperti biasa, berbuat salah itu manusiawi. Kalian semua tidak berguna, selamat tinggal. Kita melihat tangan Saturnus beregenerasi dengan cepat. Sanji kaget melihat regenerasi Saturnus yang begitu cepat. Kemudian Saturnus kembali menyerang Kuma dari belakang. Namun karena Sanji sudah bisa bergerak, dia langsung menghalau dengan menendang kaki Saturnus yang akan menyerang Kuma. Franky juga ikut menyerang dengan laser beamnya. Dia berkomentar bahwa Kuma sudah pernah menyelamatkannya. Lalu Kizaru yang sudah bisa berdiri kembali, dia berkomentar kalian telah berkembang sangat jauh. Dan Kizaru langsung terbang di belakang Franky, langsung mengepaskan Franky dengan serangan yang sangat kuat. Momen seperti ini, Vegapunk menjeruk Atlas membawa Kuma dari tempat itu. Kizaru berkomentar bahwa terlalu banyak pengganggu setelah Kuma bergabung di sini. Lalu Vegapunk mengatakan kepada Kizaru, kau orang yang menyedihkan Kizaru dan tidak berperasaan. Kizaru menjawab, seharusnya aku memakai kacamata yang lebih gelap. Kalau seperti ini aku akan mempermalukan diriku sendiri. Kemudian ada siaran mengatakan protokol Buster Call telah diaktifkan atas perintah dari pemerintah dunia. Pulau ini sudah mengancam seluruh dunia. Seluruh armada siap untuk menyerang, menghancurkan semua menjadi abu atas nama keadilan. Di akhir bab Saturnus berkata, seorang pengkhianat yang mempelajari rahasia dunia keturunan dari mereka harus dimusnahkan. Dan seorang bejarut yang membangkitkan dewa kuno, pulau ini sudah terinfeksi sepenuhnya. Dan di akhir chapter, Angkatan Laut sudah siap untuk melakukan Buster Call. Akankah Luffy dan lainnya bisa selamat? Lalu bagaimana cara mereka melewati ini semua?